Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita sambung pembahasan kita masih seputar adab dalam berpakaian dan berhias diri. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa adab dalam berhias atau berpakaian, yaitu diantaranya disunnahkan terutama bagi laki-laki untuk memakai pakaian berwarna putih, dan tidak dilarang memakai pakaian selain berwarna putih kecuali pakaian yang berwarna merah dan kuning yang tidak ada campuran di dalamnya. Itu yang ada kemakruhan. Selain daripada itu, insya-Allah tidak mengapa. Namun kalau disuruh pilih, maka pakaian warna putih adalah pakaian yang terbaik. Ya. Namun seperti cerita kita yang lalu, artinya tidak mengapa memakai pakaian selain daripada berwarna putih. Terutama di waktu hari-hari besar Islam seperti Jumat, itu lebih utama mencari yang berwarna putih. Kemudian kita juga sudah bahas bahawa laki-laki dibolehkan, pakaian berwarna putih itu tidak diharuskan kepada perempuan walaupun dibolehkan, karena perempuan lebih utama adalah pakaian yang menutup auratnya. Semua warna dibolehkan. Kemudian dibolehkan cincin, yaitu jari kelingking atau jari manis. Dari Ali bin Abi memakai cincin di jari tengah dan tangan tu Ali memakai di jari tengah dan jari telunjuk. Jari jempol kenapa enggak disebutkan? Saya rasa itu tidak perlu disebutkan, ya, karena itu hal yang aneh kalau ada orang membiasakan pakai cincin di jari jempol. Nah, itu perlu diperiksa ke psikiater. Mungkin masalah banyak. Baik, kita sambung berikutnya. Wangi-wangian. Jadi dalam kondisi umum, laki-laki dan perempuan disunnahkan memakai wangi-wangian. Terutama bagi laki-laki, hendaknya berperilaku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dalam keadaan wangi. Sampai para sahabat menyebutkan dalam beberapa hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma massastu hariran wala dibajan aliyanu min kaffin Nabi sallallahu alaihi wasallam."
Jadi Anas bin Malik memberikan pengakuan bahawa tidak pernah kusentuh sutra atau dibaj. Dibaj itu pakaian yang bercampur dengan sutra. Jadi Anas mengatakan tidak pernah kusentuh kain sutra atau dibaj, iaitu bercampur dengan sutra, yang selembut tangan Nabi, telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Anas mengatakan pertama, tangan Nabi itu lebih lembut daripada sutra, tapak tangan Nabi. Kalau kita kan sering memuji orang yang kita cintai, tanganmu selembut sutra. Alai berdoi lehan pokoknya menanda. Ya. Tapi Nabi, kata Anas, tangannya lebih lembut daripada sutra. Ya. Ini bukti di antara tanda bukti fisik kenabiannya. Ya. Lalu kemudian beliau menyambung, wala syammamtu rihan qat atau urfan qat atyabu min rihin atau urfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah kucium atau terhirup wangi atau minyak wangi yang lebih wangi daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebutkan oleh Anas bahawa Nabi selalu dalam keadaan wangi. Jadi Nabi ini juga memakai minyak wangi, walaupun dirinya sendiri itu wangi. Walaupun dirinya sendiri wangi, tetapi beliau selalu membiasakan memakai minyak wangi. Ya. Dan ini ada beberapa hadis dengan kalimat yang berbeza tapi maksudnya sama. Ya. Pengakuan isteri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau Nabi tidur di atas tikar, ketika Nabi berkeringat, tertempel keringatnya di tikar, itu ketika dicium tikar itu, Masya Allah, wangi sekali. Keringat Nabi wangi sekali. Kita kalau tidur di atas tikar, dicium keringat kita oleh istri, Masya Allah, tikar-tikar harus dibakar kadang-kadang. Apalagi tidak mandi sehari semalam, sudah kerja di kebun, tidur di atas tikar, Masya Allah. Tapi Nabi, bukti kenabian fisiknya, keringatnya wangi. Dan itu sampai kita sudah pernah beri informasi, dan saya baca di dalam beberapa keterangan kitab, kotoran Nabi pun dalam keadaan tidak berbau. Dulu saya pribadi hampir tidak percaya, seakan-akan itu berlebihan karena ada yang mencintai Nabi terlalu overload. Saya coba cari di kitab-kitab, ternyata 4 mazhab mengakuinya. Kotoran Nabi tidak berbau. Bahkan sampai pada pendapat kotoran Nabi suci. Namun Nabi mengeluarkan hadis untuk mencebok, mengatakan kotoran itu tidak suci, itu untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Dan itu dibarengi dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang saya lupa namanya dalam hadis, ketika Nabi selesai berbekam, darahnya disuruh buang kepada salah satu sahabat ini. Lalu sahabat ini kembali lama baru kembali ke Nabi. Kata Nabi, sudah engkau buang? Dia menjawab ragu-ragu, sudah ya Rasulullah. Tapi Nabi tahu apa yang terjadi. Katakan yang benar kepada aku. Benarkah engkau sudah buang? Lalu baru dia mengaku, tidak ya Rasulullah. Lalu kemana? Telah ku minum ya Rasulullah. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Karena engkau telah meminum darahku, maka seumur hidup engkau tidak akan mengalami sakit perut. Dan benar terjadi. Ya. Makanya rambut Nabi itu disimpan oleh Ummu Salamah. Setiap ada yang terkena demam, sakit, sahabat mendatangi Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengambil helaian rambut Nabi, dicelupkan ke dalam air, diminumkan air itu, sembuh. Itu sepeninggal Nabi SAW. Khalid bin Walid berlomba-lomba dengan sahabat yang lain untuk mendapatkan imamah Nabi, imamah peninggalan Nabi. Dan Khalid selalu memakainya ketika berada di medan perang. Kenapa Khalid memakainya?
karena di dalam imamah itu, dalam riwayat, ada helaian rambut Nabi yang Khalid tidak mau cabut. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi walaupun begitu, keterangan menyebutkan bahawa Nabi keluar dari rumahnya selalu dalam keadaan memakai wangi-wangian. Maka sunnah kita memakai wangi-wangian, apalagi menuju ke tempat ibadah. Itu lebih kuat suruhannya. Jadi kalau datang ke masjid, mau salat 5 waktu, apalagi berjamaah, diprint dah sedikit minyak wangi. Jadi jangan sampai orang di samping kanan kiri kita merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Malaikat suka kepada orang yang wangi. Kita punya wajah yang mungkin pas-pasan, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan malaikat menjauh dari orang jelek. Tidak ada. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan malaikat menyukai orang yang berwajah tampan. Tidak ada. Kenapa? Karena masalah itu Allah yang tentukan. Kita pinginnya tampan, tapi Allah pertemukan ayah kita dengan ibu kita, kebetulan dua-duanya kurang tampan dan kurang cantik. Bagaimana kita berharap jadi tampan? Secara logika. Makanya jangan bersedih bagi yang Allah berikan kekurangan pada kita. Jangan bersedih, karena itu bukan menjadi target dari Allah dan bukan menjadi bahagian dicinta atau dibenci oleh malaikat. Tapi malaikat mencintai orang yang berpenampilan baik ketika ibadah dan orang-orang yang memakai wangi-wangian. Dicintai oleh malaikat, didekati oleh malaikat. Sebaliknya, kata Rasulullah, orang yang bau, apalagi mengeluarkan bau mulut, malaikat pun benci kepadanya dan tersakiti dengan keadaan itu. Jadi malaikat enggak suka berada di samping orang yang bau mulutnya atau bau badannya. Tidak suka. Kalau malaikat tidak suka, berarti tidak mengalir doa dari malaikat. Jadi salah satu sunnah yang harus kita biasakan adalah hendaknya kita ini ketika berhias diri laki-laki memakai minyak wangi. Sedangkan bagi perempuan, tetap hukum awalnya adalah sunnah. Namun perempuan punya batasan. Ada dua keadaan yang perempuan harus berjaga-jaga diri dari urusan memakai minyak wangi. Keadaan yang pertama adalah iza kanatil mar'ah sataghsha makanan fihi rijalan ajanib. Kalau perempuan akan bergabung atau akan berjalan atau menuju ke satu tempat yang di tempat itu akan ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka di saat itu si perempuan tidak boleh memakai minyak wangi berlebihan dengan bersita niat agar laki-laki terpana dengan aromanya atau terpesona dengan wanginya. Maka hukumnya haram dan dia di saat itu dihukumi sebagai penzina. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat, setiap perempuan yang memakai minyak wangi untuk atau tujuan liyajida rihaha qaumun, agar ada laki-laki atau sekelompok laki-laki yang bisa mencium bau wanginya. Jadi ada kesengajaan pakai supaya tercium bau wanginya. Fahiya zaniyah. Hari itu dicatat dalam catatan amalnya dia telah berzina. Jadi innamal a'malu binniyat. Niat untuk pakai untuk apa? Oh, supaya tercium. Nah, seperti hari ini para remaja yang berada di belakang motor pacarnya, itu dibonceng, pacar di depan, yang cewek di belakang. Coba bayangkan berapa dosa sudah mereka lakukan. Dosa bersentuhan. Lalu kemudian
Mereka menambahi sampai dosa mendekati zina dengan urusan pertemuan fisik. Lalu mereka juga sampai melakukan zina benaran. Dan bahkan si perempuan hari ini itu memakai minyak wangi, dia sudah 50 meter ke depan, tapi minyak wanginya tinggal di belakang. Itu biasanya sudah bisa kita tebak, ini orangnya tidak bagus ilmu agamanya. Dan dari situ kita bisa tahu orang tuanya siapa. Kenapa bisa lolos dari rumah perempuan dengan memakai baju ketat, minyak wangi berlebihan, jilbab hanya sekedar penutup kepala yang tidak sesuai dengan keinginan syariat. Kenapa bisa lolos? Ini menjadi pertanyaan bagi orang tua. Maka si ayah telah menjadi dayus, orang yang membiarkan maksiat dalam keluarganya. Apa hukumnya? Dayus haram surga. Dayus haram surga. Istrinya telah menjadi orang yang bermaksiat, membiarkan anaknya di dalam maksiat. Nah, oleh karena itu tidak boleh seorang perempuan itu memakai minyak wangi berlebihan kalau tujuannya itu. Jadi ilahnya adalah ada pertemuan dengan laki-laki asing. Itu tidak mesti pergi, Pak. Kadang-kadang kita siap-siapnya di rumah. Misalnya contoh, ada yang mau buat arisan di rumah, arisan kantor. Jadi bapak-bapak juga ikut bersama istri-istri mereka. Arisannya di rumah kita. Lalu istri kita mempersiapkan diri, kadang menyambut tamu dari kantor. Oh, penuh minyak wangi, Pak. Print sana, print sini, kan? Nah, ini menyambut, tapi dia tahu bahwa dia akan berada di tengah laki-laki, sehingga bapak-bapak yang datang semua terpesona dengan wanginya, sampai dia katakan ke istrinya, "Nyan belagainya kau pakai minyak wangi." Katanya, kayak gitu kalau pakai minyak wangi, kayak sinila itu. Contohnya sinila, Bang. Mohon maaf kalau nama istri bapak Nila juga. Karena ikan pun ada yang bernama nila, jadi mohon maaf. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terpesona, maka pulangnya mereka kita tercatat dosa zina. Yang boleh kapan perempuan? Ketika dia yakin bahwa dia hanya bertemu dengan sesama perempuan, itu tidak masalah. Kecuali ada fitnah lain. Ternyata di antara perempuan itu pun ada yang hang. Dia suka sesama perempuan, itu juga tidak boleh lagi. Ini patut dijaga. Sebenarnya urusan memancing perhatian orang itu bukan hanya berlaku bagi perempuan, tapi juga bisa berlaku bagi laki-laki. Kan ada juga laki-laki yang memakai minyak wangi berlebihan, lalu untuk mendapatkan perhatian dari perempuan juga ada, Bang. Banyak itu laki-laki hari ini, Masya Allah, wangi sekali. Tapi untuk bawa pacarnya agar dia berada di tengah-tengah kuliahnya, itu semua perempuan mengatakan, Masya Allah, wangi sekali. Itu tujuannya, hukumnya sama-sama dosa. Tapi kenapa tidak disebutkan dalam hadis? Karena jarang terjadi. Karena laki-laki itu karakternya biasanya tidak peduli. Bahkan ibunya mengatakan, "Hai, kau pakai minyak wangi ke baju?" Kata si mamaknya. Dia mengatakan, "Alah, minyak wanginya entah gaipi." Kata dia, "Alah, minyak wangi itu pun banyak laki-laki tidak peduli, karena laki-laki karakternya bukan ke situ." Makanya tidak disebutkan dalam hadis, kebiasaannya terjadi pada perempuan. Tapi kalau laki-laki punya sifat seperti itu, hukumnya sama-sama berdosa. Karena itu jalan-jalan menuju zina. Nah, itu kan Allah mengatakan bukan langsung berzina, tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Semua jalur menuju ke zina hukumnya haram, sama seperti haramnya zina. Termasuklah masalah itu. Jadi laki-laki ini, tapi kalau ke masjid bertemunya dengan laki-laki atau lewat di depan perempuan yang tidak ada rencana untuk menarik perhatian, apalagi sudah tua umur kita, jenggot sudah putih, bulu mata putih, alis putih, putih mendung, lalu kita pakai minyak wangi, maka insya Allah janda pun tidak mau dengan kita. Kita mencoba menarik perhatian janda pun tidak mau. Yang model-model begini datang ke masjid wangi, ketemu orang wangi, itu bagus, tidak mengapa.
Nah, itu kondisi pertama, perempuan baru diharamkan memakai minyak wangi berlebihan ketika bergabung dengan laki-laki yang dia terbersit. Ada yang mengatakan begini, tapi niat saya enggak kayak gitu, Ustaz. Niat memang tidak begitu, kenyataannya begitu. Jadi bukan hanya gara-gara niat dirubah, kenyataan tidak dirubah, lalu berubah hukum, tidak. Pencuri pun ada yang mengatakan, niat saya mencuri bukan untuk mencelakakan orang yang dicuri. Saya ingin mencuri supaya harta yang saya curi bisa saya bagi ke orang miskin. Pancuri syihidnan. Itu pancuri juga namanya. Jadi niat itu bukan seakan-akan ketika dirubah niat, tapi kenyataannya, hakikatnya memang begitu, itulah niat. Jadi jemaah mereka Allah, ini kondisi pertama, jaga isteri kita. Apalagi kita ni kadang-kadang waktu pergi ke walimah, itu Masya Allah, baju ada 20 ekor dalam lemari, nggak ada yang pas satu pun kalau pergi ke walimah. Kenapa? Nggak ada yang cocok, padahal bagus semuanya. Kenapa? Karena perhatiannya mencari yang paling baik di antara yang terbaik. Maka di saat itu syaitan mulai mengerubungi pikirannya. Itu hati-hati ketika dia semprot minyak wangi berlebihan, kita katakan sudah, sekali prank saja. Jadi pergi walimah, bolehkah pakai minyak wangi? Boleh, dengan syarat tidak berlebihan. Paling kurang kalau kita duduk sesama perempuan, janganlah sampai orang samping nutup-nutup hidung, kamu beda hidungnya, nutup-nutup hidung begitu, jangan sampai begitu. Sekedarnya saja boleh. Nah, kondisi kedua, perempuan baru diharamkan memakai minyak wangi berlebihan, maksudnya yaitu dalam kondisi muhadah, yaitu masa ihdad. Kapan masa ihdad? Yaitu ketika dia mengalami masa iddah sepeninggal suaminya. Jadi baru meninggal suaminya, maka dia mendapatkan masa iddah 4 bulan 10 hari. Nah, itu disebut masa ihdad, masa berkabung. Di masa ihdad, perempuan dilarang bersolek. Dilarang bersolek. Jadi tidak boleh pakai lipstik, kemudian pakai maskara, blush off atau blush on, ya, blush on, kemudian merah-merah, keluar ke tempat kerja dengan gaya begitu, haram. Haram melakukannya di masa berkabung. Kemudian perempuan keluar rumah sebenarnya haram di masa berkabung itu 4 bulan 10 hari, masa iddah itu. Namun ada posisi ketika perempuan harus keluar, yaitu di saat dia mungkin seorang pekerja di kantor PNS. Kalau dia tidak keluar, suaminya mungkin bukan orang yang punya gaji pensiun. Kalau dia tidak keluar, maka anak-anaknya dalam kondisi berbahaya, dia bisa tidak makan. Maka boleh dia keluar di masa itu, tapi syaratnya tidak boleh bersolek. Maksud tidak boleh bersolek, tidak boleh seperti hari-hari biasa yang sebelum meninggalnya suami. Jadi jangan sampai digoda oleh laki-laki yang lain. Nah, itu ukurannya, sekedar biasa saja. Nah, jadi jemaah mereka Allah, ini dua kondisi di kapan perempuan disuruh berjaga-jaga di saat masa ihdad dan di saat pertemuan dengan laki-laki yang bisa menimbulkan fitnah gara-gara minyak wangi. Nah, baik. Masih banyak atau ada 15 menit lagi. Mungkin ada yang antara jemaah ingin bertanya, saya akan menyampaikan dulu sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, kita sambung, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan sebenarnya pergaulan antara perempuan itu sudah bersama. Apalagi kalau perempuan itu yang perempuan karir. Jadi ada perempuan karir yang saat meninggal suaminya itu kan banyak dikunjungi oleh para rekan sahabatnya. Sementara kalau yang saya sampaikan tadi, seharusnya kan kalau wanita yang meninggal suaminya itu kan ada masa dedahnya, tidak boleh bebas bertemu dengan laki-laki. Namun
namun di satu sisi keadaan menuntut si wanita tersebut untuk menjumpai tamu-tamunya yang rata-rata itu juga terdiri pada laki-laki. Nah, dalam seperti ini, bagaimana seharusnya sikap seorang wanita? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abdullah. Masih satu lagi, Pak. Tidak boleh memakai pembunuhan bagi perempuan yang dalam masa iddah. Artinya sudah sebutkan tadi iddah kematian. Kalau perceraian bagaimana? Boleh memakai pembunuhan. Kemudian ada para jamaah yang memakai wangi-wangian kadang-kadang satu botol satu hari dalam salat. Itu kan terganggu juga dengan pikiran. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan Pak ya. Baik. Yang pertama tadi, seorang perempuan yang mengalami masa iddah setelah meninggalnya suami. Itu masa iddah. Di dalam masa iddah itu ada masa berkabung yang disebut masa ihdad. Jadi ada dua bahasa. Iddah masa menunggu 4 bulan 10 hari. Ihdad itu masa-masa berkabung, atau disebut muhadah. Nah, lalu dia dikunjungi oleh sahabat-sahabat kantornya, sahabat-sahabat sesama SMA. Itu kadang-kadang yang datang juga laki-laki. Bagaimana selayaknya dia bersikap? Tidak bermasalah, Pak, menyambut para sahabat ketika bertakziah oleh seorang perempuan. Karena memang selayaknya seorang istri memang dia yang menyambut. Teman-teman dari suaminya atau teman-temannya sendiri. Mungkin kalau anaknya yang menyambut, mungkin akan basi, Pak. Orang tidak terlalu kenal, tidak terlalu akrab. Boleh, tapi dengan syarat illah tadi, yaitu tidak menimbulkan fitnah. Jadi ilahnya jangan sampai penampilannya menimbulkan fitnah. Karena seorang istri ketika meninggal suami, maka di saat seperti itu, selepas 4 bulan 10 hari, dia itu sudah menjadi milik bersama kembali. Nah, artinya sudah boleh dilamar, menerima lamaran. Nah, kalau ada suami jangan coba-coba. Nah, makanya untuk menghormati suaminya dan keluarga suaminya, si perempuan ini dilarang berpenampilan yang menimbulkan fitnah. Jadi terima tamu boleh, tapi ya jangan ketika terima tamu kita seperti penampilan orang yang kerja di kantor, pakai minyak wangi dulu. Jangan begitu. Jadi biasa saja. Jadi muka agak sembab-sembab sikit, orang pun maklum. Jadi muka ini, mata bengkak karena terlalu lama menangis. Ada juga yang bengkak karena terlalu bahagia. Alhamdulillah mati juga. Alhamdulillah cukup lama saya tunggu Ustaz, mati juga ujungnya. Karena karena setiap hari dipukul sama suami, dia bahagia sekali kan. Ada juga yang begitu. Jadi ada menangis karena terlalu sedih, ada yang menangis karena terlalu bahagia. Alhamdulillah mati juga Fir'aun ini, ya Allah, begitu kan. Gitu. Jadi orang ketika masa iddah ini, orang memakluminya. Orang memakluminya, Pak. Jadi dalam keadaan wajah tidak karu-karuan, tidak ada sedikit pun rasa orang suka, itu dimaklumi. Itu saja yang perlu dijaga. Jadi menyambut tamu dibolehkan, tidak mengapa. Menerima lamaran haram, tapi dipancing-pancing masih dibolehkan. Contohnya dalam kitab disebutkan, jadi ada orang yang datang bertakziah dan dalam masa iddah ni 14 hari ini, ada yang mengatakan kalau sudah habis masa iddah mungkin akan datang pangeran yang lain untukmu, dan pangeran itu adalah aku, katanya. Contoh Paknya, contoh tengah ini kan pengalaman Pak, contoh. Boleh tidak?
boleh. Si laki-laki tidak melamar, hanya memberi lemparan pancingan saja. Dibolehkan. Namun tidak boleh diterima dan tidak boleh, maksudnya terima saat itu tidak boleh. Ya? Dan tidak boleh ada unsur untuk melamar langsung. Menyindir tidak mengapa. Tapi tetap tidak baik. Ya, tetap tidak baik. Jadi jemaah maka Allah dibolehkan menyambut tamu dalam keadaan tidak berpenampilan yang menimbulkan fitnah. Itu saja yang perlu dijaga. Ya? Jadi yang lain boleh. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Ustaz? Ya, dari Pak Abdullah pertanyaan yang pertama dari Pak Abdullah tadi. Oh, apakah orang yang iddah bercerai? Tadi iddah dalam masa berkabung itu ada masa ihdad, masa berkabungnya. Ya, nah, itu tidak boleh memakai ini dan itu. Apakah orang yang bercerai ya, itu juga sama? Sebenarnya sama. Kenapa? Karena di masa perceraian dia masih menjadi milik suaminya. Jadi tujuannya saja yang berbeda. Kalau masa kematian suami itu tujuannya menghormati almarhum dan menghormati keluarga suami. Jadi jangan sampai keluarga suami mengatakan kurang ajar hidangnya. Baru mati lah koi, kalau genyan kan gitu bahasanya itu begitu Pak. Jangan sampai keluarga suami mengatakan kurang ajar istrinya. Baru meninggal anak kita yang laki-laki, suaminya, dia sudah begitu. Itu tidak menghormati keluarga suami. Tujuannya itu. Tapi kalau untuk masa perceraian, jadi tergantung nih. Talak 1 dan talak 2 itu otomatis dia menjadi sepenuhnya milik suaminya. Jadi dia itu masih milik suami itu. Cuma dia menunggu keputusan dari suaminya. Menunggu suami balik atau tidak. Maka di saat menunggu, tidak boleh dia juga berpenampilan dengan berbagai gaya tadi. Itu malah lebih besar fitnahnya. Karena suaminya masih ada. Dan dia masih menjadi milik suaminya. Tiba-tiba dia sudah berpenampilan seksi keluar. Itu masa iddah dari cerai. Padahal suami mungkin menunggu detik-detik terakhir. Misalnya iddahnya seorang perempuan yang masih ada produksi haidnya, itu kan 3 kali suci dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Syafi'i. Kemudian perempuan yang tidak ada haidnya lagi, sudah menopause, itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Lalu perempuan yang baru menikah, belum terjadi hubungan suami istri, lalu terjadi perceraian, tidak ada masa iddah. Pagi menikah, siang bercerai, malam boleh menikah lain. Kalau belum terjadi hubungan suami istri. Nah, bercerai ini ketika masa iddah itu masih milik suami. Jadi perempuan itu dipending oleh suaminya. Dipending oleh suaminya. Bisa jadi suami karena ingin memberi pelajaran pada si istri, mungkin dia menunggu detik-detik terakhir hampir masa iddah, hampir habis masa iddah, baru dia rujuk. Bisa jadi begitu. Jadi di masa dia menunggu suaminya rujuk atau tidak, di saat itulah si perempuan dilarang untuk menimbulkan fitnah dengan penampilannya. Sampai ada suami orang lain atau laki-laki lain yang tiba-tiba mengganggunya dengan tampilannya, itu lebih haram karena dia masih menjadi milik suaminya. Jadi perempuan dalam masa perceraian itu tunggu, nggak boleh melakukan hal-hal yang termasuklah tadi Pak. Jadi berbagai macam model penampilan, termasuk minyak wangi. Kalau suaminya rujuk, kapanpun, bolehkah perempuan itu menolaknya? Tidak boleh. Dalam talak 1 dan talak 2, suami baru merujuk di akhir bulan, hampir mendekati 3 bulan, dirujuk oleh suami. Lalu perempuan mengatakan, baru jino teruk roh ni, kata si perempuan, baru sekarang sampai, dah enggak usah datang lagi. Enggak ada hak perempuan, karena itu masih menjadi milik suami. Jadi suami datang, suami mengatakan, saya kembali. Perempuan wajib terima. Kalau suami tidak kembali selesai masa iddah, berarti telah terjadi talak bain as-sughra. Talak bain sughra artinya telah terputus dengan nyata, dia tidak kembali di masa iddah. Habis masa iddah baru kembali,
wajib melakukan ijab kabul ulang, pernikahan ulang, antar lagi tu tebu, tebu, buat lagi bebek dari kelapa yang sudah busuk kan, antar lagi tu jelame bayar dah kalau melewati masa iddah, itu sudah jatuh talak bain sughra. Jadi dalam semua masa iddah begitu. Sedangkan masa talak 3 itu kan masa iddah juga. Dia belum boleh terima lamaran, belum boleh terima apapun dalam masa iddahnya. Selepas masa iddah dia terima lamaran, kalau mau kembali kepada suami yang lama, maka dia harus menikah dengan orang yang baru, lalu terjadi hubungan suami istri, lalu bercerai dengan orang yang baru ini dengan sukarela, lalu kemudian lepaskan masa iddah dari suami barunya, baru boleh balik ke suami lama. Itu masa iddah yang pertama. Itu juga masa iddah yang pertama dengan yang kedua dari suami baru, itu sama-sama tidak boleh melakukan penampilan yang menimbulkan fitnah, karena itu masih hak milik suami yang sebenarnya. Baik, itu jadi sama Pak urusannya, karena ilahnya adalah menimbulkan fitnah. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Oh iya, benar. Ini menarik Pak. Jadi alhamdulillah mungkin ada di antara orang yang ingin sekali melakukan sunnah Nabi ini, lalu dia pakai berlebihan. Jadi dalam satu hari 1 botol habis. Sampai wanginya menimbulkan bau yang mungkin berlebihan sekali, sehingga orang yang berada di sampingnya Pak, tidak merasa wangi lagi, tapi merasa tersiksa. Kan? Nah, ini pun tidak dibolehkan, karena tujuannya membuat kenyamanan. Apapun yang menimbulkan atau merusak kenyamanan, maka hukumnya sama. Makanya ketika pakai minyak wangi, ukurannya jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang berada di samping kita. Jadi cukuplah pakai yang kira-kira orang masih sanggup bersama kita dalam solat. Jadi dia tenang ketika membaca Al-Fatihah pun dia tenang yang di samping kita. Itu ukurannya. Tapi kadang-kadang kan model minyak wangi berbeda-beda Pak. Ada yang model minyak wangi kita siram 1 botol pun enggak wangi-wangi. Itu yang biasanya yang 2000 1 botol Pak. Yang wangi-wangi kan Pak. Pakai dari rumah siram 1 botol. Baru sampai di simpang lampu merah udah habis wanginya. Yang model begitu tidak mengapa 1 botol. Tapi yang model-model Pak, itu yang mahal, malaikat subuh Pak. Malaikat subuh kan mahal-mahal tu, kadang-kadang ada yang 40,000, 50,000 1 botol kecil ini. Itu sedikit kita cilet, Masya Allah wanginya serempak, sampai pulang pun baju masih wangi. Itu yang cukup sedikit saja. Jadi tergantung model minyak wangi. Jadi jemaah melakukan Allah, hari ini kita telah membicarakan tentang salah satu sunnah, sering-seringlah pakai minyak wangi agar kita didekati malaikat, mendapatkan pahala Nabi, mengikuti Nabi SAW. Demikian kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.